nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umrah dan berihram dengan umrah karena Allah Ta'ala. Wa tulabbi, lalu engkau membaca talbiyah. Summa ta'udu ila Makkah mulabbiyan, kemudian kau kembali lagi ke Makkah dengan terus membaca talbiyah. Hatta tadkhulal masjidah, sehingga kau masuk ke Masjidil Haram. Fatatufa bil baiti sab'an, lalu kau tawaf di Baitullah 7 kali. Katawafil 7 putaran, katawafil haji, sama halnya seperti tawaf haji. Summa tas'a baina Safa wal Marwati kas'i, kemudian kau sa'i antara Safa dan Marwah sama seperti sa'i haji. Faida faragta min dzalika, maka apabila kau telah selesai dari yang demikian itu, halaqta ra'saka, maka kau cukur rambut kepadamu, au qassarta, atau kau gunting. Faida fa'alta dzalika faqad tammat umratuka, maka apabila kau memperbuat yang demikian itu, maka sungguh sempurna oleh umrahmu. Wallahu a'lam. Artinya, saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang umrah. Bila haji sudah selesai dengan segala aturannya, maka malam hari ini akan membedah tentang bagaimana cara kita umrah. Yang umumnya orang pada umrah karena sekarang masih pandemi. Moga-moga pandemi ini segera berakhir dan kita semua diberi rezeki yang luas, bisa ziarah ke Baitullah, ziarah ke Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kalau mau ngomongin umrah, bagi kita, saya mau singkat aja, bagi kita orang Indonesia ini ada 5 tempat untuk melaksanakan mikotnya. Bagi kita dari negeri yang jauh, bisa kalau jalurnya pembimbing rombongannya dari Madinah, berarti kita mulai dari Bir Ali. Bir Ali namanya. Bir Ali itu tempat pelaksanaan mikot umroh. Ini umroh nih, haji udah ya, udah haji juga sama, ini umroh gitu ya. Biar kita ngomongin umroh aja dulu, udah haji udah selesai. Dari Bir Ali. Tapi kalau kemudian pembimbing rombongannya jalurnya pengen Mekah dulu, Madinah belakangan, maka dari Jeddah saja, dari bandara haji saja. Dari situ tuh nanti pelaksanaan setar umroh. 2 tuh daya. Bila kita sudah ada di dalam kota Mekah, saya potong dulu nih. Bila kita sudah ada di dalam kota Mekah, pengen umroh, masih 3 lagi kan, 5 nih. Jadi saudara bisa berangkat dari namanya itu Tan'im. Tan'im nih bagi orang yang sudah ada di Mekah. Keluar dulu dari Mekah biar balik lagi, namanya Tan'im. Tan'im itu kira-kira 7,5 kilo dari Masjidil Haram, tempat paling dekat, nempel. Kalau ibarat Jakarta namanya Pondok Karya. Pondok Karya apa Pondok Betung tuh yang batas itu tuh? Pondok Betung maksudnya. Pondok Betung ya. Tuh begitu. Di batas banget ini nih, Tan'im. Ngelangkah aja udah tanah Mekah, tanah suci Mekah. Mundur dikit, tanah halal begitu. Kedua atau keempat jatuhnya namanya Ji'rana. Ji'rana itu dari Mekah ini, dari masjid 22 kilo. 22 kilo jaraknya. Dari sini mana tuh ya? Bogor ya? Depok Daya. Begitu dah tuh. 22 kilo. Kelima namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah itu 25 kilo. 25 kilo. Ini aja nih perputarannya orang umroh tuh.
Gitu, siapa aja tuh yang umroh mesti kalau enggak pilihannya itu kalau enggak yang satu dua tuh, kalau enggak Jeddah berarti Bir Ali. Kedua kalau udah di Mekah, kalau enggak Tanaim, Ji'rana, Hudaybiyah, mesti ini aja perputarannya. Itu begitu. Sehingga kalau kita mau umroh di praktek umroh di Indonesia, kita jalan dengan doa-doa yang sudah ada tuh, saya tidak ulang. Nyampe Jeddah kata pimpin rombongannya, kita Madinah dulu ziarah Nabi. Baik, maka ke Madinah dulu, beres dah tuh ziarah, ntar tuh ajaran ziarah di depan. Kan kita nih susunannya Mekah dulu baru Madinah ini. Nah, kita Madinah dulu, udah selesai ziarah, kita siap-siap mau umroh. Berarti dari hotel Madinah menuju Bir Ali. Dari hotel Madinah menuju Bir Ali. Kalau dari Madinah itu begitu. Dari hotel Madinah menuju Bir Ali itu kurang lebih 10 kilo. Enggak lebih dari itu, 10 kilo. Kita nyampe Bir Ali, ini aturannya nih. Ada kalanya karena jalur Madinah nggak kayak begini nih prakteknya nanti. Ajarannya sih yang paling tinggi kayak begini nih. Nyampe kita Bir Ali, mandi. Tuh begitu, mandi dulu. Nyampe Bir Ali, kadang mandi dibalik nih. Kata pimpinan rombongannya, udahlah deket Bir Ali mah, jadi mandinya di hotel aja. Gitu mandinya, nggak apa-apa, biarin. Kalau itu mah masih dekat. Jadi mandi di hotel, biasa mandi basah. Niat saya mandi karena mau ihram umroh karena Allah Ta'ala. Mandi dah tuh. Kalau di Jeddah ya udah di bandara Jeddah tuh banyak tempat mandi. Niat saya mandi karena mau ihram umroh, begitu. Sunat karena Allah Ta'ala. Biasa basah semuanya. Udah selesai mandi, berarti kalau mandinya udah di hotel nih, di Bir Ali tinggal sholat, begitu. Maka kemudian kita nyampe Bir Ali dari hotel tuh. Kalau udah mandi, aturannya nih yang paling tinggi, mandi nyampe Bir Ali atau nyampe Jeddah sama tuh. Kita mandi, niat saya mandi karena mau ihram umroh, sunat karena Allah Ta'ala. Udah selesai mandi, kemudian kita pakai baju ihram. Pakai dah tuh baju ihram tuh yang dua helai tuh. Pakai. Udah pakai, ya pakai sabuk dah, pakainya yang benar. Takut burungnya lepas di Arab repot nyarinya. Begitu, di Arab. Gitu pakainya, belajar dari sini tuh. Pakai. Udah selesai pakai. Masuk masjid. Ngapain? Sholat sunnah ihram tuh. Jadi nyampe Bir Ali, mandi, pakai kain ihram, sholat. Atau dibalik nih. Gimana nih dibalik nih? Iya, mandi dulu di hotel, pakai kain ihram, naik bis, nyampe Bir Ali, tinggal sholat. Kan begitu, sama dah tuh. Tapi aturannya kalau mau nyontoh Nabi bener, mandinya di tempat mikot. Makanya di sini tempat mandi banyak sekali tempat mandinya. Lalu ngomongin sholat sunnah ihram nih, ini yang harus diingat-ingat sama kita, paling pokok banget. Kami banyak mewanti-wanti kalau umroh itu. Sholat sunnah ihram ini awas, kalau ba'da asar, ba'da subuh kagak ada begitu. Ba'da asar, ba'da subuh kagak ada, haram. Itu ba'da asar, ba'da subuh. Artinya ternyata kita udah sholat tuh di Masjid Nabawi, sholat asar terakhir mau ke Mekah. Udah sholat asar, kita berangkat menuju Bir Ali. Di situ kita sholat sunnah ihram. Ampun banget, bikin dosa di Madinah, di Pondok Karya aja gede dosanya. Bikin dosa deket Nabi, mau ibadah udah bikin dosa gara-gara nggak ngaji tuh. Jadi sholat ini diingat-ingat. Memang pimpinan rombongan ini nih tugasnya mengatur. Harus benar-benar tuh yang bimbing umroh itu. Jangan sampai bikin dosa berjamaah. Kalau kita pengen sholat sunnah ihram, maka dia diatur.
Berangkatlah kita umpamanya asar, bilang aja sama rombongannya, kita jangan sholat asar di Masjid Nabawi, sholat asarnya di Birali aja. Jadi kita udah selesai mandi, udah pakai baju ihram, kita sholat sunnah ihram baru sholat asar. Kan nggak bolehnya bukan asarnya, sesudah sholat, bukan sudah asar, sesudah sholat asar. Beda sama sesudah asar, beda. Kalimat sesudah asar dan sesudah sholat asar nggak sama. Kalau sesudah asar, kalau belum sholat nggak apa-apa, walaupun asar. Begitu. Jadi kita berangkat aja ke Bir Ali, sholat sunnah ihram, selesai qobliyah asar, baru sholat asar, nggak apa-apa, walaupun udah asar. Tapi kalau udah sholat asar dulu, kagak ada sholat sunnah ihram, haram. Jangan sampai bikin dosa diharam, begitu. Akhirnya umrohnya nggak punya nilai, pulang umroh bengal menjalan terus. Begitu. Gue udah tahu Mekah bukan tahunya. Kalau tahu Mekah mah ya Allah, Abu Lahab aja tahu Mekah, Abu Lahab. Abu Jahal apalagi lahir di situ, main gundu di situ, petak umpet di situ, sampai modar di situ. Kalau tahu Mekah kan kita ibadah ini. Ibadah kan harus mengikuti tuntunan, begitu. Jadi sholat sunnah ihram kalau kita seumpama udah sholat asar nih di Masjid Nabawi, kita jalan menuju Bir Ali, kita kalau batal wudu ya wudu, kita masuk masjid sholat tahiyatul masjid aja, begitu sholatnya tuh. Tahiyatul masjid aja, kalau tahiyatul masjid pada asar nggak apa-apa, gitu. Tapi sunnah ihram nggak ada. Jadi kita harus paham aturan sholat ini. Udah ada tuh intinya sholat sunnah ihram, udah selesai dari masjid, keluar pintu masjid niat ihram di pintu masjid tuh, atau dari Jeddah selesai sholat sunnah ihram, kita niat ihram. Niatnya begini nih, dibimbing, ditanya ada tuh jamaah, jamaah, kalau orang banyak, ada yang mau badal umroh nggak buat babanya almarhum? Ada. Siapa? Macung, minggir, suruh minggir dulu, ntar diajarin niatnya, begitu. Mana yang enggak, ajarin yang enggak, jadi biar tertib, begitu. Oh, buat kita diri semua baik, kalau begitu niatnya begini, kita ajarin, kita baca dah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umratin. Itu begitu. Ya, artinya aku niat umroh, ihram umroh karena Allah Ta'ala. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu dengan menjalankan ibadah umroh. Udah selesai itu niat. Kalau sudah niat, larangan ihram yang kelewat tuh, larangan tuh yang ada 7, itu harus diingat-ingat. Berarti berlaku tuh larangan ihram. Udah niat, nggak boleh pakai baju biasa begini, nggak boleh pakai pici. Kita pakai pici, motong kambing. Nggak boleh tutup wajahnya pakai masker, wajahnya motong kambing. Perempuan wajahnya terbuka, itu banyak yang kayak gitu, kagak ngaji. Kan kita kudu ngaji, nggak duit doang. Ini kan harus ngaji, diatur dengan benar. Nggak boleh pakai minyak wangi, mana hand sanitizer-nya wangi lagi, motong kambing. Ingetin aja larangan-larangan tuh. Maka kami sampai detik ini mentang-mentang majelis, ambil aja duitnya tuh. Kalau mau diambil duitnya, kata kita nih belum berangkat kalau ini. Saya tidak mau kalau umroh judulnya pandemi. Mau murah kayak apa, apalagi mahal. Murah enggak,
rusak dong, ngapain membuang duit doang di Mekah, rugi. Kita ibadah ini ada tuntunan begitu, nggak boleh asal-asalan ibadah. Kita nggak boleh begitu pakai baju biasa begitu. Kita sudah larang nggak boleh pakai wangi-wangian, nutup kepala nggak boleh, orang laki, perempuan wajahnya, tangannya, semuanya larangan yang udah kelewat. Pakai wangi-wangian, mandi sabun wangi. Nah, talbiyah habis niat, mulut kita baca talbiyah. Terus aja talbiyah tuh, jangan berhenti kecuali ya capek ya berhenti. Intinya talbiyah. Sampai kapan berhentinya? Sampai pintu masjid, pintu Masjidil Haram udah berhenti, nggak ada talbiyah. Tuh umroh tuh. Kalau dari Madinah, dari Bir Ali, terus aja di mobilnya kita baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma. Terus saja ya, capek istirahat. Itu aja tuh yang dibulak-balik. Talbiyah. Ya Allah, saya memenuhi panggilan-Mu, saya memenuhi panggilan-Mu, saya memenuhi panggilan. Pakai terjemah nggak apa-apa. Yang penting kita khusyuk. Saya memenuhi undangan-Mu, saya memenuhi undangan-Mu, saya memenuhi undangan-Mu, undangan-Mu ya Allah. Biar hati kita nggak kemana-mana, biar khusyuk. Cuman perjalanan dari Madinah menuju Mekah lumayan 6 jam, 500 km. Jakarta Semarang itu 500 km. Kalau dari Jeddah tuh talbiyahnya tuh niat ihram ya 2 jaman. Dari Jeddah ke Mekah dari Indonesia tuh. Begitu. Untuk pertama tuh 2 tuh yang awal tuh. Silakan itu, nggak bakal lepas dari 2 ini nih. Yang pertama, kalau disuruh dari kapal nggak usah. Kalau umpama pembimbingnya udah niat dari kapal aja nggak usah, nggak sempurna. Udah di Jeddah aja, nggak usah ini. Pak Ustadz izin saya mau di Jeddah aja ya, begitu. Kadang ada saklek juga, kok tinggal nih, repot juga sama kita. Ya begitu. Kalau di pesawat kita dibimbing niat ihram, mana masih pakai cangcut dia, masih pakai sepatu kena dam jadi ribet begitu. Udah di Jeddah aja udah salin semuanya bajunya tuh. Kalau mau kan di pesawat mendingan dari rumah aja, dari Cengkareng bandaranya tuh udah langsung aja pakai kain ihram dari situ, pakai sandal jepit dari situ. Begitu, awas angin gede bandara terbang ya kan. Nah, begitu. Tuh talbiyah terus, ingetin tengah jalan pengen makan boleh kita makan, ya dia ngerokok dia boleh ngerokok nggak apa-apa, makan ngeteh, habis itu dia habis makan mau cuci tangan pakai sabun, ingetin sabun ini minyak wangi, sabun wangi ini kambing seekor jangan pakai itu yang harus inget tuh larangan-larangan tuh. Terus nyampe gerbang kota Mekah, kan ada doa masuk kota Mekah yang kayak kemarin tuh. Udah kita nggak ulang, nanti nggak kelar nih materi, udah kelewat tuh materi tuh. Ulang doa masuk kota Mekah, terus masuk hotel, masukin dah tuh koper-koper, ngasuh sebentar, jalan kita menuju masjid, kelihatan tuh Masjidil Haram. Nah, jangan masuk dulu sambil talbiyah, sambil ngapalin jalan, pintunya
Tentunya sama masalahnya, ntar pulang nyasar. Kalau al-abror masuk sini keluar sono masih ingat. Lono gede kayak begitu. Orang banyak katanya ini dulu waktu di Pondok Karya itu nyasarin. Bukan, kagak perhatiin, nggak ada hubungan sama nyasarin. Ini mau karena emang begitu. Kita harus hafalin kira-kira apa yang jadi patokannya. Itu harus dihafalin tuh. Apa? Udah, berarti kita masuk pintu masjid. Biasa doa masuk masjid, doa semuanya Allah maghfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatika segala macam dibaca. Nanti di masjid kelihatan tuh banyak zam-zam, minum zam-zam seperti yang diajar kemarin tuh doanya. Dah bahas ini saja saya niat minum zam-zam agar kuat ibadah. Pokoknya tiap minum zam-zam itu aja doanya dah. Gak usah pakai bahasa Arab, biar kuat ibadah. Karena penting kuat ibadah. Biar kuat ibadah. Lihat tuh Ka'bah kelihatan belum nyampe di tempat tawaf, doa lihat Ka'bah, Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra wazid man syarrafahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam ya dzal jalali wal ikram. Habis itu doa, ya Allah saya Indonesia kan yang enak, lebih khusyuk. Ya Allah saya bisa memandang Ka'bah yang asli bukan gambarnya doang. Ya Allah ini kurniamu. Ya Allah jangan saya doa bisa kemari istri saya, ya Allah anak, mantu, cucu-cucu saya bisa memandang Ka'bah ini. Ya Allah ini kurnia besar. Ya Allah Nabi-Mu bersabda Ka'bah itu bakal masuk surga dan berjanji siapa yang memandang Ka'bah dengan mata kepalanya maka dia bakal bareng dengan Ka'bah masuk surga. Ya Allah saksikan ini mata memandang Ka'bah yang mulia ini, izinkan saya masuk surga bersama Ka'bah kala Ka'bah masuk surga. Ya Allah doa biar benar, doa kami banyak di Arab doanya bahasa Indonesia aja biar ngerti jamaahnya. Nah dah bahasa Indonesia aja ya biar ngerti. Ini penting. Udah selesai itu doa memandang Ka'bah tuh gede ganjarannya, gede banget. Lihat doang tak baca apa-apa, lihat. Udah selesai turun ke Matof. Matof tuh tempat tawaf. Turun tempat tawaf. Doa waktu turun, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min dhiqatis sadri wa min syaddatil amri ya arhamar rahim. Lempeng dengan Hajar Aswad, mulai rangkaian tawaf seperti kemarin yang diajarin. Bismillahi Allahu Akbar, tangannya ditarik, cium tangannya jangan dada, ditarik. Sunnah ngusap dari jauh tuh begitu. Jangan Bismillah Allahu Akbar, salah. Bismillah Allahu Akbar, tarik dulu. Anggap aja ini Hajar Aswad diginiin, namanya ngusap. Kalau begini dada. Bismillahirrahmanirrahim. Doa Bismillah Allahu Akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ingat pundak kirinya kudu lurus dengan Baitullah, jangan muter-muter badannya, muter batal tawafnya. Pokoknya kayak jarum jam dah tuh lawanannya muter. Selesai lurus pintu Ka'bah, doa Allahumma innal baita baituka wal harama haramuka wal balada baladuka wal amna amnuka wa hadha maqamul a'idhi bika minan nar. Terus jalan lurus rukun Iraqi. Allahumma inni a'udzubika minasyakki wasyirki
والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. Jalan lurus Talang Mas Pancoran, kita doa Allahumma adillani tahta dhilli arshika yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma asqini min ka'si nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la azma'u ba'daha abada. Lurus dengan rukun syami, Allahumma ja'alhu hajjan mabrura sa'yan mashkura tijaratan lan tabura ya aziz ya ghafur. Jalan terus lurus sampailah rukun yamani, kita doa lagi Allahumma barik li fima a'taitani wa akhluf li kulla ghaibatin anni ya arhamar rahimin. Dekat lagi dengan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu enggak apa-apa. Kalau enggak hafal mudah doa sapu jagat aja dah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil Rabbana atina. Enggak apa-apa. Ya, enggak ada yang wajib. Enggak ada. Enggak perlu. Gitu. Walaupun ajaran doanya begitu-begitu kita enggak hafal. Saya enggak hafal. Saya hafalnya doa ratib. Iya doa ratib enggak apa-apa. Apa aja yang kita hafal. Yang penting kita bisa doa. Jangan ngobrol. Muter lurus sampai Hajar Aswad dapat 1, muter lagi dapat 2, muter dapat 3, muter dapat 4, muter dapat 5, muter dapat 6, muter dapat 7. Lewatin dikit takut kurang doang 7-nya, gitu lewatin udah selesai, minggir. Sholat sunnah tawaf. Habis selesai tawaf tuh sholat sunnah tawaf 2 rakaat, suratnya kuliah kulhu, surat langganan, hafal nggak? Iya langganan, hafal dah. Kuliah. Habis itu doa. Di mana sholatnya? Kalau bisa lempeng maqam Ibrahim bagus. Karena itu Nabi di situ. Kalau enggak lempeng mana aja dah. Yang penting kita kejar aja. Sudah selesai sholat sunnah tawaf, minum zam-zam lagi, niat lagi, ya Allah niat saya minum zam-zam agar kuat ibadah. Minumnya diri. Kalau minum zam-zam beda sama minum kita orang nih. Kalau zam-zam selalu minumnya berdiri, beda dia gitu. Kalau duduk kurang, nabinya nggak ajarin duduk. Kalau selain zam-zam duduk ajarannya begitu. Diri selesai sampai tahap wah cakep, emang begitu ajarannya. Jangan dikit, banyak, sehat. Kalau saudara punya berbagai penyakit, minta biar penyakit sembuh, segala macam penyakit. Sudah selesai minum zam-zam, jalan ke mas'ah, tempat sa'i. Ada petunjuknya menuju tempat sa'i. Oh ya dah paranin, mulai kita sa'i di sofa doa. Dah kita baca apa adalah kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, itu aja yang banyak dah. Itu barakah baca itu tuh. Ada tuntunannya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdu ya Allah ala ma hadaitana lil Islam. Banyak doa. Dah subhanallah aja yang kita bisa. Sampai Marwah baru 1. Enggak kudu PP 2 baru 1. Dari Marwah ke Sofa 2, Sofa lagi ke Marwah 3, sampai 7 di Marwah selesai. Sa'i udah beres, atuh lagi cukur, gunting rambut 3 helai, botak lebih bagus, kerok semuanya, lebih gede ganjarannya, lebih gede banget. Kalau dibotak kayaknya kepala saya rada peyang, ya kerok itu aja cukur aja dikit dah. Iya ginting dikit aja, udah gunting beres, kita umroh selesai. Tuh umroh tuh begitu doang tuh, orang yang ke Mekah. Habis itu ya balik ke hotel, ya tiduran, yang lain-lainnya belanja ya apa ya. Umroh tuh begitu doang. Umroh tuh
umroh. Kalau begitu saya pengen umroh lagi. Nah, itulah dari Tan'im bisa, Hudaybiyah bisa, Ji'rana bisa. Yang paling tinggi Ji'rana, susunannya Ji'rana, Tan'im, Hudaybiyah, urutan ganjarannya begitu. Ji'rana nomor 1, gedean ganjarannya, 2 Tan'im, 3 Hudaybiyah, secara urutan. Tapi yang mana aja dah yang dia bisa, gitu. Urutannya begitu. Gitu. Selama di Mekah ya udah dia umroh lagi. Dari Tan'im balik lagi kayak tadi lagi tuh, nyampe Tan'im mandi ihram, sholat sunnah ihram begitu. Udah selesai sholat, niat talbiyah, naik mobil murah 5 ribu udah bahasa ditanya ya 20 ribu, 1000 kali 3 ya 15 ribu begitu. Ke Mekah dikit bentar, sampai pintu masjid berhenti lagi talbiyahnya kayak tadi lagi. Ntar saya pengen lagi balik lagi dari Tan'im yang dekat. Enggak, saya pengen rada jauh di Ji'rana. Marani naik taksi ke Ji'rana. Kayak begitu lagi nyampe Ji'rana, kita ganti pakaian mandi. Terus selesai mandi kita pakai kain ihram. Terus habis itu kita sholat sunnah ihram. Habis itu kita niat di pintu masjid talbiyah pergi ke Mekah. Sampai pintu masjid berhenti talbiyah. Itu sih gak usah ngapal-ngapalin, kan udah hafal yang pertama ya kan. Gitu, tinggal masuk masjid kayak tadi lagi. Selesai doa lihat Ka'bah, turun tawaf, selesai sholat sunat tawaf, minum jam-jam, kesangi, cukur, pulang lagi. Saya pengen dari ini enggak apa-apa. Namanya haji mumpung di Mekah. Umroh tuh begitu. Umroh yang paling dekat ya dari Tan'im, yang paling dekat dari Tan'im. Sesudah kita ada di Mekah, banyakin tawaf, banyakin umroh, gede ganjarannya. Selama kita di Mekah tuh terus saja. Nanti nih habis ini nih nerangin apa sebaiknya dilakukan selama hari-hari di Mekah begitu. Saya mau baca sekarang terlalu panjang, kepotong materinya, saya nggak mau terusin buat besok karena kepotong. Oleh karena itu ini yang harus diingat-ingat, sehingga rukun umroh tuh cuma 5. 1 niat ihram, rukunnya niat ihram itu yang niatnya dari mana, itu yang 5 tadi itu tepatnya. Kedua tawaf di Baitullah, 3 sa'i, 5 cukur. 1 niat ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 cukur gitu. 5 tertib ini sendirinya dah tuh, asal dijalankan begitu jadi tertib dah tuh. 5 tertib. Inilah rukun. Di sela-sela rukun ini ada wajib umroh 2, dari ihram dari miqat sama menjaga larangan ihram. Tuh itu aturan tuh. Aturan maksimalin dah tuh supaya kita betul-betul punya nilai, betul-betul ibadahnya banyak ganjarannya. Inilah diantara hal-hal yang harus diingat-ingat kalau kita mau umroh. Ilmu dulu. Kalau kita nggak mau ngaji tentang begini, nggak ada ketertarikan kita untuk ibadah. Dari begini nanti Allah kasih sebab kita rezeki banyak. Begitu, insya Allah. Gitu, kita pengen tuh ziarah ke Rasulullah, ziarah ke Baitullah. Dari keinginan itu nanti Allah kasih jalan-jalan rezeki dari mana terserah Allah. Itu urusannya. Tapi penting kita niat biar kita menyempurnakan kita sebagai muslim untuk ibadah. Dan jangan takut orang dengan umroh gak bakalan jadi miskin, gak ada rumus. Makin diberi kesuburan oleh Allah. Begitu. Al-umrati lal-umrati kafaratun lima bainahuma. Al-umratu tanfil faqr. Umrah itu menolak kemiskinan hidup. Gak ada orang yang umrah itu jadi tambah susah hidupnya, gak ada. Begitu, gak ada. Tambah subur, wong terima kasih. Masa kita menikmati rezeki dari Allah, kehidupan sehat dari Allah, kalau duit ada,
lalu kita tidak nengokin rumah Allah, Baitullah, tidak terima kasih sama Rasulullah, rugi orang, rugi. Kalau duitnya ada, kita jangan ini. Kalau nggak ada, kita pengen buru berangkat, caranya satu yang paling cepat, tidak ada cara kecuali kita memasang tekad. Apa tuh memasang tekad? Nggak usah banyak. Dan ini terbukti dari sekian banyak teman-teman majelis kita ini, orang tidak punya tapi ratusan. Kalau ribuan kami ndak hafal. Kalau orang 400 sampai 500 melebihi orang miskin daripada teman majelis ini yang pada ziarah ke Baitullah, padahal dia miskin karena pakai cara ini. Gak usah gede-gede, 1000 perak taruh tuh di rumah tuh, 1000 aja tiap hari, tiap hari 1000 perak. Ya Allah, saya pengen ziarah ke Rasulullah. Nanti caranya Allah, tapi harus begitu tuh. Tapi ingat, jangan sampai bolong nih kalengnya. Ternyata ditaruh dari sininya bolong, diambil. Jadi tidak benar ini. Enggak. Kalau begitu enggak benar. Gitu, jangan taruh beneran. Banyak teman-teman majelis, banyak banget yang haji aja, masya Allah, yang tahadus bin yang caranya begitu, caranya nyampe, caranya banyak teman-teman. Orang nggak punya bisa, namanya kita pasang tekad. Kalau begitu nggak usah gede, 1000 gitu. Kalau saudara mengerti bank, dia nabung aja gitu di bank gitu, tabungan umroh namanya. Bank kan menyediakan tuh tabungan umroh, jadi kayak apa ya, kayak asuransi. Jadi duitnya masuk nggak bisa diambil gitu, maksudnya biar jangan diambil itu. Bank juga begitu. Kalau di rumah kan kadang kalengnya bolong, tuh nggak ada gitu. Kalau saudara jalanin tiap hari, kau usah gede-gede, 1000 perak beneran, nggak nyampe setahun itu bisa ziarah ke Ka'bah, nggak nyampe setahun. Pengalaman semua teman-teman majelis, asal tiap hari itu tekad dong. Ya Allah, saya kalau pengen ke Rasul. Jangan kita naruh sebelum ngomong, ya Allah saya pengen ke Rasul, saya pengen ke Rasul. Itu ada kebanyakan pengalaman yang ada, tapi ini nggak perlu diharapin. Kebanyakan dari yang ada tuh diongkosin, itu bisa kesananya menduit tuh kebanyakan. Tapi dari tekad ini nih, amaratibul haddad jangan ditinggal. Emang itu wiridannya, kita jangan tinggal baca ratibul haddad. Itu beneran ratibul haddad, karena itu andalan kita punya majelis ini. Kita harus baca ratib. Yang baca ratib yakin 1000% gak ada kena corona, gak bakalan. Dan itu udah jaminan Rasulullah. Orang baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa wasmalim, enggak bakal kena wabah menular. Itu Nabi. Masa Nabi ngomong? Kalau kami ini orang tipikalnya percaya aja kalau Rasulullah yang ngomong. Maka kalau ada teman majlis kena nih wabah ini nih, pasti enggak baca. Begitu doang Nabi cuma. Mesti ada yang dia luput dia. Itu aja amalan. Begitu, baca aja itu, biar kita nggak bingung. Ratibul haddad sudah dibagi, tinggal kita baca. Di sana ada doa, Allahumma ballighna wa balligh ahlana wa auladana ila ziyarati baitillah wa ziyarati qabri Rasulillah bihaqqi hadzal ratib wasaibi. Ya Allah, demi keagungan ratibul haddad dan wirid-wirid Rasulullah yang beliau susun, ini gampangin saya, keluarga saya, anak-anak saya bisa ziarah ke Baitullah, ziarah ke Rasulullah. Ini yang harus. Dan hampir rata teman-teman majelis Sababiyah dengan ratibul haddad. Ini pandemi ini aja lebih daripada 20 orang. Pandemi ini nih, walaupun belum berangkat nih orangnya, dibayarin orang beneran. Beberapa ibu-ibu tuh ketemu lagi, itu ditanya oleh teman kita, ibu udah umroh, itu dia pengen saya belum, ya udah saya bayarin, guys saya kasih duit itu buat ibu itu, kasih aja tuh 25 juta buat ibu itu. Ini pandemi begini, Sababiyah ratibul haddad, ini luar biasa aurat ini.
biar kita nggak paranoid. Jadi menimbulkan keyakinan yang luar biasa Imam Haddad dengan ratibnya itu. Jadi kita baca. Dan karena ratib kami kalau berangkat umroh kan banyak, bisa 300 jamaah, nggak tercecer semuanya, nggak acak-acakan. Ratib karena kita berpikir amalan Rasulullah semuanya. Ratibul Haddad itu penting banget, penting. Caranya ada tuh yang sudah di-share-share, ente punya itu ratib itu ada di channel ente, nggak ada? Ratib. Nggak punya channelnya, nggak punya ratib. Ada. Itu baca. Jadi jangan benar, biar pada subur teman-teman majelis. Jadi bapak-bapak ini kami mohon memang betul. Jadi bantu kami. Kami ini berdoa biar teman yang ngaji itu Allah beri kesuburan, yang usaha biar usahanya maju, yang belum punya keturunan Allah kasih keturunan, yang anaknya di pendidikan dapat ilmu manfaat, dan seterusnya. Itu doa-doa kami. Karena itu kami minta betul sama jamaah majelis bantu kami baca Ratibul Haddad, sebab kita biar bersama, supaya kita berada di dalam kelompok pencinta Ahlul Bait, pencinta Rasulullah. Jangan tinggal baca Ratibul Haddad. Udah disusun itu buku dan udah di-share banyak. Ratibul Haddad tinggal diambil aja. Di RTQ TV juga ada, tulis saja RTQ TV Ratib Haddad tuh muncul, yang bacanya tuh Ustaz Ahmad. Itu tinggal diikuti aja cara-caranya. Di mana lempengan doa minta duitnya ada, diajarin di sana, semuanya ada. Begitu buka aja RTQ TV, begitu di YouTube-nya itu ketemu semuanya. Supaya kita menjadi satu. RTQ Rumah Tahfidz Al-Quran itu TV Ratib Haddad itu ada, majlis kita punya. Supaya apa? Supaya teman majlis itu subur, selamat semuanya, barakah. Dan orang baca Ratibul Haddad itu meninggalnya nggak bakal ditanya karena husnul khotimah meninggalnya. Ini penting. Jadi kita harus baca sebagai kita orang majlis. Beneran kalau kita lagi majlis dibaca, ya Allah selamat lingkungan, selamat. Biar kita jangan terombang-ambing dengan kayak begini. Begitu bagi orang yang baca Ratibul Haddad terserah dah, mau diperpanjang lagi terserah aja. Mau panjang habis nggak ngerti juga dibilangin ya kan. Yang penting kita baca ratib aja. Begitu baca ratib, jangan tinggal beneran. Saya berharap teman majlis itu jangan tinggal Ratibul Haddad, berkah hidupnya. Orang yang baca ratib itu rezekinya nggak bakal raib, hidupnya makin tertib, keluarganya tertib, lingkungannya tertib, berkah, barakah. Kami banyak kampanyakan Ratibul Haddad karena manfaatnya sudah dirasakan bukan oleh kami saja, oleh banyak teman-teman majelis ini yang luar biasa dapat barakah daripada wasilah membaca wirid Rasulullah ini. Luar biasa. Ratibul Haddad itu paling dahsyat, wali paling gedenya wali dari Yaman. Tapi luar biasa, kita baca ratib, jangan tinggal. Insya Allah teman-teman majlis Al-Abror semuanya dimudahkan jalan ke Rasulullah, jalan untuk ke Baitullah, semuanya juga keluarga, anak keturunannya semuanya diberi jalan kemudahan untuk ziarah ke Rasul dan ke Baitullah berkali-kali. Amin ya rabbal alamin. Segini kita tutup untuk tanya jawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini? Yang kurang jelas barangkali atau di luarnya sebelum doa silakan. Allah a'lam.